Ketemu lagi dengan Tia Rahmania. Kita sekarang ngomongin dewasa awal yuk. Kalau bicara dewasa awal, menurut Erikson, salah satu tokoh psikologi, tahapan dewasa awal ini ada di rentang usia antara 20 tahun sampai 30 tahun. Dan manusia di sini mulai menerima serta memikul tanggung jawab yang lebih berat pada tahapan ini. Nah, di tahapan ini juga hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Individu yang tergolong dewasa awal ialah mereka yang kalau tadi saya sebutkan 20-30 tahun, tapi bisa juga ada teori yang membatasi hingga 40 tahun. Mereka memiliki peran dan tanggung jawab yang tentu saja semakin besar ya. Individu tidak harus bergantung secara ekonomi, tapi dia juga mulai untuk tidak tergantung secara sosiologis juga maupun fisiologis pada orang tuanya. Mari kita mengupas ciri-ciri dewasa awal menurut salah satu tokoh yang bernama Anderson. Di sini kita kutip dalam Pierre. Berorientasi pada tugas. Seorang dewasa awal, dia akan berorientasi pada tugas, bukan pada dirinya atau bukan pada egonya. Minat orang-orang di dewasa awal itu sudah semakin matang dalam berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakannya dan tidak condong pada perasaan diri sendiri. Kemudian, tugas perkembangan yang kedua adalah yang merupakan ciri-ciri dewasa awal, tujuannya sudah semakin jelas, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya juga semakin efisien. Seseorang yang matang melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya secara jelas dan semakin realistis. Kemudian, ciri-ciri dewasa awal yang lain adalah mampu mengendalikan perasaan pribadinya. Seseorang yang matang dapat menyetir perasaan-perasaan sendiri dan tidak begitu saja dikuasai oleh perasaan-perasaannya. Ciri yang berikutnya adalah keobjektivitasan. Orang yang matang memiliki sikap yang objektif, yaitu berusaha mencapai keputusan-keputusan dalam keadaan yang sesuai dengan kenyataannya. Berbagai pertimbangan dia lakukan dari berbagai sumber fakta yang dia kumpulkan. Kemudian mereka juga mampu menerima kritik dan saran. Orang matang yang berada dalam tahapan dewasa awal sesungguhnya memiliki kemampuan yang realistis. Mereka juga paham bahwa bagaimana dirinya yang mana mereka tidak selalu benar, sehingga terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan orang lain kepada mereka. Yang berikut lagi adalah pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadinya. Orang yang matang mau memberi kesempatan pada orang lain untuk membantu usaha-usaha mereka hingga mencapai tujuannya. Nah, kalau kita bicara dewasa awal, tidak afdol kalau misalnya kita tidak membahas karakteristik dari dewasa awal. Karakteristiknya yang pertama ini adalah usia yang produktif. Sebagian individu dewasa awal, peranannya sudah menjadi orang tua, dan itu juga jadi satu hal yang sangat penting buat hidup mereka. Sebagian individu yang lain, mereka mulai membina karirnya dan juga menyelesaikan pendidikannya. Karakteristik dewasa awal yang lain adalah usianya memantapkan letak kedudukan mereka, di mana mereka memainkan peran seperti orang dewasa, jadi pemimpin rumah tangga, jadi orang tua, mungkin juga pemimpin dalam suatu organisasi. Dan mulai adanya penyelesaian terhadap suatu persoalan hidup. Karakteristik yang lain adalah sesungguhnya usia ini tegang dalam hal emosi. Kenapa? Karena ketegangan emosi ini terjadi dikarenakan persoalan-persoalan yang semakin kompleks yang dialami. Bayangkan bahwa mereka itu adalah orang tua dan tentu menjadi orang tua bukan hal yang mudah. Dan juga dikatakan bahwa usia ini memang banyak masalah. Di mana dewasa awal dengan segala kemandirian yang dituntut, mereka mulai memiliki banyak persoalan-persoalan baru yang dialaminya. Dan setelah mereka menyelesaikan pendidikan pun, muncul pula persoalan yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, pekerjaan, jabatan mereka, pemilihan teman hidup, serta mungkin tentunya adalah yang namanya masalah keuangan atau finansial. Nah, selain itu, di usia ini juga disebut usia keterasingan sosial. Kenapa? Dengan terjunnya seseorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa, yakni karir, perkawinan, rumah tangga, biasanya hubungan dengan teman-teman dan kelompok sebayanya juga semakin renggang. Berbeda ketika di masa-masa usia sebelumnya. Dan mereka juga kurang berbarengan dalam kegiatan-kegiatan kelompok, baik di
luar rumahnya tentunya. Selanjutnya adalah usia ini adalah usia perubahan nilai. Banyak nilai-nilai di masa kanak-kanak, remaja itu berubah. Karena apa? Karena pengalaman dan hubungan sosial mereka yang semakin luas dan tentu mereka semakin mengenal orang-orang yang berbeda, baik itu perbedaan usia, perbedaan nilai, di mana hal itu menjadikan mereka punya perspektif yang semakin banyak. Di usia ini juga disebut usia penyesuaian diri dengan cara hidup yang baru. Penyesuaian diri paling umum adalah pada pola peran seksual mereka baik itu secara tradisional, serta pola-pola baru bagi kehidupan keluarga. Nah, usia ini juga disebut usia yang komitmen. Sewaktu menjadi dewasa, orang-orang muda mengalami perubahan tanggung jawab. Dari tadinya seorang pelajar, kemudian yang sepenuhnya itu tergantung dengan orang tuanya, kemudian mereka menjadi orang dewasa yang mandiri, mereka menentukan pola hidupnya yang baru seperti apa, mereka memikul tanggung jawab baru, dan mereka juga membuat komitmen-komitmen baru. Makanya di sini disebut usia komitmen. Tapi menariknya ini juga disebut usia yang kreatif. Orang muda banyak yang bangga kalau mereka lain dari hal yang umum, lain dari orang-orang sekitarnya. Dan itu malah tidak dianggap sebagai suatu kekurangan. Nah, bentuk kreativitas yang akan terlihat sesudah ia dewasa itu tergantung pada minat dan kemampuan individualnya tentunya. Kalau kita bicara dewasa awal, mari kita bicara juga fase perkembangannya. Secara kognitif, perkembangan kognitif pada dewasa awal itu sudah memasuki masa-masa keemasannya. Kemampuan kognitif seseorang yang berada di masa dewasa awal sangat baik dan mereka bisa beradaptasi dengan sangat baik dengan aspek-aspek yang pragmatis dan juga menunjukkan keterampilan berpikir yang logis yang tentunya juga sangat baik. Jadi kemampuan kognitif dewasa awal sesungguhnya berada dalam puncaknya. Selain itu, kalau kita bicara perkembangan sosio-emosional, pada masa dewasa awal, perkembangan dan pembentukan sikap itu dapat terjadi secara maksimal. Dan diharapkan dalam periode ini, individu mencapai tingkat kematangan juga secara sosial dan emosional. Nah, ada 6 dimensi kematangan pada dimensi dewasa awal, yaitu yang pertama adalah perluasan diri. Yang kedua, berhubungan hangat dengan orang lain. Dan yang ketiga juga ada rasa aman secara emosional, serta perspektif yang realistis. Yang berikutnya adalah keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki yang semakin baik. Dan dimensi kematangan yang lain adalah pengetahuan atau pemahaman atas diri yang juga semakin baik. Nah, siklus perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal itu kita bisa kupas dari bagaimana mereka mencari dan menemukan calon pasangan hidupnya. Setelah melewati masa remaja, golongan dewasa awal itu semakin memiliki kematangan secara fisiologis, yaitu secara seksual tentunya. Sehingga mereka sesungguhnya sudah siap melakukan tugas reproduksinya. Mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, asalkan tentu memenuhi persyaratan yang sah, yaitu perkawinan resmi. Nah, tentu perkawinan tersebut dilakukan atas dasar cinta yang romantis dan cinta yang penuh afeksi atau kebersamaan. Apa sih cinta romantis itu? Cinta romantis adalah hal yang ia percaya harus kita pahami jika ia mempelajari apa cinta itu sesungguhnya. Jadi, menurut Ellen Bershay tahun 1988, cinta yang romantis mencakup jalinan yang rumit sesungguhnya secara emosional dan itu memiliki emosi yang berbeda-beda. Gitu. Selanjutnya kalau kita bicara sosio-emosional, maka membina kehidupan rumah tangga juga adalah aspek yang menarik dari sisi dewasa awal. Golongan dewasa awal yang berusia di atas 25 tahun umumnya telah menyelesaikan pendidikannya minimal setingkat SMA, dan atau mungkin juga akademis serta universitas. Selain itu, sebagian besar dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikan umumnya telah memasuki dunia pekerjaan guna meraih karir yang tinggi. Beberapa fase yang mana akan para dewasa awal alami sebelum mereka membina rumah tangga. Yang pertama adalah fase di mana mereka remaja menjadi orang dewasa dan keluar dari keluarga asalnya. Dan untuk sementara waktu mereka ingin merasakan hidup mandiri dan memiliki privasi.
Sementara fase yang kedua adalah di mana dua individu dari dua keluarga yang berbeda, mereka bersatu untuk membentuk satu sistem keluarga yang baru. Fase ini tidak hanya melibatkan pembangunan sistem yang baru dalam suatu pernikahan, tapi juga penyusunan kembali hubungan dengan keluarga jauh, teman-teman, untuk saling melibatkan dalam pasangan tersebut. Nah, meniti karir dalam langkah memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga adalah hal yang penting juga dalam tahapan perkembangan dewasa awal ini. Salah satu tugas perkembangan seseorang yang telah memasuki dewasa awal adalah memasuki dunia kerja dan karirnya. Dalam proses perjalanan fase ini, seseorang dituntut untuk dapat menentukan jenjang karir yang tepat bagi dirinya. Seorang individu dalam menjalani hidup di tengah fase ini diharapkan sudah memiliki pekerjaan yang layak dan menjamin. Ketika orang dewasa sudah masuk ke dunia kerja, biasanya orang dewasa cenderung merasa tertekan oleh tuntutan pekerjaan yang mereka jalani, dan itu memang adalah satu hal yang biasa terjadi dalam proses-proses pembentukan ataupun pencapaian karir. Nah, di sini tampaknya muncul fenomena mereka kurang setia dengan pekerjaannya atau kurang memiliki loyalitas terhadap perusahaan dan cenderung mencari pekerjaan lain yang dianggap lebih memuaskan atau lebih menjamin dari hal kelangsungan hidupnya. Nah, di akhir usia belasan hingga pertengahan 20-an, banyak individu yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihannya dan memulai sebuah karir. Disitulah fenomena di mana meniti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga bagi seorang dewasa awal adalah suatu hal yang penting. Dah. Sebelum melanjutkan pembelajaran, jangan lupa like dan subscribe Oh, channel iya. ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran-pelajaran berikutnya, saya Tia Rahmania ingin mengajak Anda untuk yuk subscribe, like, share konten-konten yang ada yang tentunya penuh dengan pembelajaran kita. Terima kasih. Next. Dah.